Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jangan lupa ya, setiap mendengarkan firman Tuhan hari Minggu khususnya ada puji-pujian dulu, ada penyembahan, dan kemudian ada doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa liturgi dulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan, diajar, dididik, diperbaiki melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dan terlebih untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, hiduplah sebagai orang benar. Hiduplah sebagai orang benar. Firman Tuhan di dalam Efesus ya, pasal 5 ayat 16 di sana mengingatkan, pergunakanlah waktumu yang ada. Ya, waktu-waktu yang ada ini pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita pergunakan waktu kita yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah saudara, ini sangat penting sekali sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, ya nanti kita akan pelajari sampai semuanya, kita harus hidup sebagai orang yang benar, hidup menjadi orang yang benar. Nah yang pertama saudara, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kita semua sudah mengenal dan sudah percaya pasti bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, sangat indah sekali ayat firman Tuhan ini saudara. Ada banyak saudara-saudara kita dari seberang yang mereka percaya kepada Tuhan Yesus saat mereka mendapatkan ayat firman Tuhan ini. Karena mereka selama ini mereka mencari jalan yang lurus. Selama ini mereka mencari jalan yang benar. Dan puji Tuhan mereka mendapatkan satu jawaban. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tanpa melalui Yesus. Puji nama Tuhan saudara. Nah ini firman Tuhan ini sangat penting sekali buat kita, menjadi satu ayat yang mendasar bagi kita umat Kristen saudara. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Yesus adalah satu-satunya, ya sekali lagi adalah satu-satunya jalan dan kebenaran. Jalan yang memberikan kebenaran, yang memberikan satu kepastian, yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Ini adalah merupakan satu kerinduan bagi siapa saja. Ya, semua manusia pasti merindukan untuk mendapatkan satu kepastian hidup yang kekal. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi mendapatkan satu kepastian, satu jaminan, yaitu kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kita sudah melalui jalan yang benar. Jalan yaitu jalan kebenaran yang memberikan kepastian kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kita tahu bahwa tidak ada jalan lain yang dapat membawa kita ke surga yang mulia. Walaupun ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan kita harus beramal, ya, kita harus berbuat baik sebaik-baiknya, beramal sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita bisa dihapuskan dosa-dosa kita. Padahal itu semua tidak akan dapat saudara. Dosa-dosa kita hanya dapat dihapuskan melalui Yesus yang turun ke dalam dunia ini, ya dalam wujud manusia untuk memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Disitulah saudara
jalan keselamatan, jalan kepastian, kehidupan yang kekal dapat kita peroleh. Nah saudara, kita patut bersyukur saudara. Bersyukurlah jikalau kita sudah mendapatkan jalan yang benar itu. Bersyukurlah jikalau saudara dan saya sudah mendapatkan jalan yang benar itu. Saya tidak mempersoalkan bagaimana cara saudara, ya, bagaimana cara saudara mendapatkan jalan kebenaran itu. Ada mereka yang mendengar puji-pujian, kemudian Roh Kudus berbicara di dalam hatinya, sehingga mereka pada akhirnya datang pada Tuhan Yesus untuk menerima jalan yang benar itu. Ada juga orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan, ya, kesaksian yang disampaikan, kemudian dia Roh Kudus bekerja di dalam hatinya sehingga akhirnya dia menerima Yesus, jalan kebenaran itu. Atau mungkin juga bisa melalui pasangan hidupnya, ya, calon pasangan hidupnya yang sudah lebih dulu mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran, dan kemudian mereka bersama-sama akhirnya menikah dan puji Tuhan, ya, akhirnya mereka boleh mengenal siapakah Yesus itu sebagai jalan kebenaran. Seperti kesaksian saya juga, ya saudara. Saya juga merasakan, saya dulu tidak mengenal siapakah Yesus itu, tetapi puji Tuhan, ya, melalui waktu itu Ibu Arya, ya, Tuhan pakai dia untuk membawa saya mempertemukan dengan Yesus sebagai Tuhan dan jalan kebenaran itu. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan tidak mempermasalahkan bagaimana cara kita mendapatkan jalan kebenaran itu, tetapi yang penting kita sekarang sudah hidup di dalam jalan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, iman ini yang perlu kita pertahankan saudara. Iman ini harus kita pegang apapun yang terjadi. Permasalahan, persoalan boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi mari jangan kita keluar dari jalan kebenaran itu. Jangan kita mau mengikuti jalan yang lain yang tidak pasti, tetapi kita sudah mendapatkan jalan yang pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita patut bersyukur saudara, jikalau kita sudah mendapatkan jalan yang benar itu. Jangan lagi melenceng saudara. Mari kita mau tetap di dalam Dia, di dalam jalan kebenaran itu. Saya sangat bersedih saudara bila melihat anak-anak Tuhan, ya, mereka yang dulu setia melayani Tuhan, setia beribadah, kemudian karena sesuatu hal mereka meninggalkan jalan yang benar itu. Nah, ini sangat penting sekali saudara. Mari, ya, kita doakan saja mereka selama masih mereka hidup. Tuhan masih berikan kesempatan untuk mereka boleh kembali ke dalam jalan yang benar. Puji nama Tuhan saudara. Bagian yang kedua, kita sudah dibenarkan. Wah, luar biasa ya. Kita bukan hanya mendapatkan jalan yang benar saja, tetapi kita pun sudah dibenarkan. Puji nama Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 di sana dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wah, luar biasa saudara. Yesus yang adalah Tuhan, Dia datang ke dalam dunia ini, Dia yang tidak berdosa, ya, dikatakan telah dibuatnya menjadi dosa. Loh, bagaimana ini ya? Kok bisa telah dibuatnya menjadi dosa? Iya, Dia datang ke dalam dunia ini, ya, Yesus yang tanpa dosa, yang tidak ada dosa, tetapi Dia datang ke dalam dunia ini untuk memikul dosa-dosa kita, dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Dengan satu tujuan apa? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, sebab tanpa itu kita akan tetap menjadi orang berdosa. Kita akan tetap menjadi orang yang bersalah saudara. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu di Bukit Golgota. Dipikulnya segala dosa-dosa kita supaya kita dibenarkan
oleh Allah. Ya, puji nama Tuhan. Sebab tidak ada orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak lebih dulu dibenarkan. Ya, tidak akan dapat seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak mereka dibenarkan lebih dulu, diselesaikan lebih dulu dosa-dosanya. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18 di sana lebih jelas lagi mengingatkan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Perhatikan, kamu telah dimerdekakan. Perhatikan, telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wah, luar biasa saudara. Kalau kita tidak dimerdekakan dari dosa saudara, kita masih tetap menjadi hamba dosa. Nah saudara, hamba dosa tidak ada pilihan lain saudara, selain harus mengalami masuk di dalam hukuman yang kekal. Nanti pada akhirnya kita akan masuk di dalam menerima hukuman yang kekal, karena itu adalah upah daripada hamba dosa. Ya, upah daripada dosa adalah maut saudara. Ya, hukuman yang kekal yang akan diterima oleh mereka yang masih menjadi hamba-hamba dosa. Puji nama Tuhan. Tetapi bersyukur saudara dan saya bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Dia yang tidak berdosa, Yesus yang tidak berdosa, memikul dosa-dosa kita agar kita dibenarkan. Agar saudara dan saya dibenarkan saudara. Tadi saya katakan tidak ada cara lain saudara, ya, untuk kita dapat dibenarkan di hadapan Allah kalau tanpa ada pengorbanan Yesus yang memikul segala dosa-dosa kita. Ya, tidak ada cara lain agar kesalahan atau kejahatan kita dapat disucikan, ya, dikuduskan. Tidak ada cara lain saudara selain hanya melalui pengorbanan Yesus. Kita sekarang sudah menjadi orang-orang benar, ya. Kita dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Nah saudara, ini penting sekali. Predikat saudara dan saya sebagai hamba kebenaran, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, ini yang harus kita pertahankan. Ini harus kita tunjukkan kepada dunia di sekitar kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah hamba-hamba kebenaran. Ini penting saudara, supaya dunia tahu saudara, bahwa saudara dan saya adalah hamba kebenaran. Supaya dunia bisa melihat satu perbedaan bagaimana kita dulu yang masih sebagai hamba dosa, yang masih ada di dalam kegelapan. Tetapi bersyukur setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kita tidak lagi ada di dalam kegelapan, tetapi dibawa kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Itu dalam 1 Petrus jelas sekali mengingatkan kepada kita. Kita sudah dipindahkan saudara. Kita dulu di dalam kegelapan dan sudah dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Tentunya ini mempunyai satu tujuan, mempunyai satu maksud, ya. Tuhan memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Di satu sisi memang Tuhan mau supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, ya. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Tetapi di satu sisi yang lain, supaya apa? Supaya menjadi satu kesaksian bagi orang lain, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kehidupan kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dimerdekakan dari dosa, sehingga menjadi hamba kebenaran. Saudara, ini sangat penting sekali saudara. Dunia masih di dalam kegelapan. Tadi di awal saya katakan, ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Artinya apa? Dunia sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa si jahat saudara. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu-waktu yang ada.
Rasul Paulus mengingatkan di awal yang saya sampaikan tadi, saudara. Mari tunjukkan kepada dunia bahwa saudara dan saya adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan. Puji nama Tuhan. Ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita sudah dipindahkan dari gelap pada terang yang aja, bukan hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi benar-benar supaya kita bisa membawa terang yang ajaib itu kepada dunia yang gelap dan dunia yang masih dikuasai oleh si jahat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang ketiga, saudara. Nah, saudara, Tuhan tahu bahwa kita masih hidup dalam dunia ini, ya. Kita masih hidup dalam dunia yang jahat itu. Oleh sebab itu bagian yang ketiga dikatakan, kita sudah diberikan roh kebenaran. Sekali lagi, kita sudah diberikan roh kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14, maafkan saudara, Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, luar biasa, saudara. Tuhan tahu bahwa kita masih hidup dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat. Oleh sebab itu dia memberikan roh kebenaran atau Roh Kudus, Roh Suci yang menyertai kita. Roh kebenaran itulah yang akan memimpin kita, menolong kita. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13a di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran tadi, ya sekali lagi, tetapi apabila ia datang, dia sudah datang dan sudah tinggal di dalam diri kita, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Saya sangat senang sekali, saudara, ayat firman Tuhan ini, saudara. Mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan sendiri, saudara. Kita tidak berjalan sendiri dalam dunia yang gelap ini. Kita tidak berjalan sendiri dalam dunia yang jahat ini. Tetapi ada roh kebenaran, ada Roh Kudus, ada rohnya Allah sendiri, yang adalah roh kebenaran yang tinggal di dalam diri kita. Dan selama-lamanya, janjinya dia menyertai kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara. Luar biasa. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Saya sering katakan bahwa ini tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Ini hanya diberikan, ya, sekali lagi, ini hanya diberikan kepada mereka yang sudah percaya Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak tahu atau saudara di dalam denominasi apapun juga, saudara, tetapi saat saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga Roh Kudus atau roh kebenaran itu diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran, sekali lagi saya katakan, yang sudah diberikan kepada kita untuk memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diberikan kepada kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ia berjanji untuk menyertai kita selama-lamanya, saudara. Jikalau Roh Kudus atau Roh Tuhan, ya, Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya, pasti, saudara, itu sangat-sangat pasti. Dia benar-benar akan menyertai kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus taat untuk dipimpin oleh roh kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran, tugas kita adalah apa? Kita harus taat, dipimpin oleh roh kebenaran. Jalan hidup kita pasti tidak akan pernah salah jikalau kita menurut apa yang dikehendaki oleh roh kebenaran yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara, mari
Jangan kita menuruti keinginan daging kita sendiri, saudara. Jangan kita menuruti kemauan kita sendiri, karena kita sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tetapi Roh Kudus atau Roh kebenaran itulah yang sudah menguasai, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita hanya mendengar dan mentaati apa sih yang dikehendaki oleh Roh kebenaran itu, yang pasti akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan, saudara. Mari saudara, saya percaya jikalau kita mau taat dipimpin Roh kebenaran, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang benar, tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang benar, saudara. Karena firman Tuhan tadi katakan Dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saya percaya saudara, kita semua tidak akan salah di dalam melangkah, karena kita mau dipimpin, kita mau taat dipimpin oleh Roh kebenaran. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita mau membangun hubungan yang karib. Ya, pernah saya sampaikan ya khotbah beberapa waktu yang lalu, kita harus mempunyai hubungan yang akrab, hubungan yang karib dengan Roh Kudus, dengan Roh kebenaran. Karena apa? Karena kita hidup di masa Roh Kudus. Wah, luar biasa saudara. Kita hidup di masa Roh Kudus. Saya ingin mengulang sedikit saudara. Kalau mereka bapak-bapak rohani kita ya, Musa, Daud, mereka ya hubungan yang karib, hubungan yang dekat dengan Allah Bapa pada waktu itu. Puji nama Tuhan. Ya, bahkan Henokh, Elia, karena dia mempunyai hubungan yang karib sampai diangkat. Ya, puji nama Tuhan. Nah saudara, pada masanya Yesus saudara, anak Allah ya, anak Allah, Allah anak ya, saudara pada menyebut begitu ya. Mereka Petrus, Yohanes, mereka mempunyai hubungan yang karib dengan Yesus. Bahkan dikatakan Yesus menyandar di bahunya Yesus. Yohanes menyandar di bahunya Yesus karena dia murid yang dikasih ya. Saudara, mereka mempunyai hubungan yang dekat. Nah saudara, kita yang hidup di dalam masa Roh Kudus, masa Roh kebenaran, mari saudara, kita mau taat, kita mau membangun hubungan yang karib, kita mau membangun hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Masih ingat bukan? Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan Roh Kudus, tetapi membangun hubungan ini bertekun di dalam doa dan firman, pujian dan penyembahan. Saya pasti percaya bahwa kita akan mempunyai hubungan yang karib dengan Roh Kudus. Haleluya. Setiap anak-anak Tuhan yang hidup di masa Roh Kudus seperti saat ini, kita harus terus berusaha ya, mengejar bagaimana caranya, bagaimana kita bisa hidup mempunyai hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, hiduplah sebagai orang benar. Ya, saya ingin menekankan bagian yang terakhir ini. Kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Kita sudah bukan hamba dosa lagi, tapi hamba kebenaran. Oleh sebab itu bagian yang terakhir, hiduplah sebagai orang-orang benar. Ya, kita harus hidup sebagai orang-orang benar, saudara. Konsekuensinya, saudara, kita harus hidup sebagai orang benar. Nah, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, ya, Yakobus pasal 5 ayat 16, ini berbicara tentang kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang benar. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, bagian yang B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, siapakah orang benar? Tadi kita tahu bahwa orang-orang benar adalah saudara dan saya, orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana di dalam dirinya ada Roh kebenaran. Saudara dan saya adalah orang-orang benar. Dan firman Tuhan mengingatkan pada kita, ada kuasa yang diberikan kepada orang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ya, sebagai ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal 4
ayat 8 mengingatkan kepada kita, bagaimanakah kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, luar biasa. Ya, untuk kita bisa menunjukkan hidup sebagai orang yang benar, pikiran kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ya, ada kuasa yang sudah diberikan bagi orang percaya. Kita, oleh sebab itu saudara, kita harus selalu berdoa dengan iman. Karena apa? Kuasa itu sudah diberikan kepada kita, orang-orang yang sudah dibenarkan. Ada kuasa di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hidup dari iman kepada iman, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita harus selalu berdoa dengan iman, supaya kuasa yang diberikan kepada kita itu benar-benar nyata. Puji nama Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin atau dengan iman didoakan, sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita harus hidup sebagai orang benar. Perkataan kita, ya, perbuatan kita, ya, harus benar-benar menunjukkan bahwa kita orang yang benar. Perkataan dan perbuatan kita harus benar. Tidak ada lagi, saudara, ya, tipu-tipu, bohong-bohong. Tidak ada lagi, saudara. Kita tahu bahwa iblis adalah bapa pendusta, ya, bapa pembohong. Jikalau kita masih hidup di dalam dusta, hidup di dalam kebohongan, saudara, ya, bapa iblis adalah menjadi bapa kita. Tetapi biarlah kita, perkataan kita dan tindakan kita benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah hal yang benar, yang dapat dipercaya. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, tentunya dengan demikian kita harus hidup berbeda dengan orang-orang lain. Kita harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, karena mereka tidak ada roh kebenaran. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, roh kebenaran hanya diberikan kepada kita, ya, orang-orang yang percaya, yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Mari, saudara dan saya harus berbeda dengan orang sekitar kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Mereka boleh melihat, mereka boleh merasakan perkataan kita, tindakan kita yang benar, dan mereka akan diberkati melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan memilih dan memanggil saudara, supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Siapapun saudara mendengar, biar kiranya diberkati oleh firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kepada kami saat ini, hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu kami hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, yang sudah dikuasai oleh kejahatan. Namun kami bersyukur kami memiliki Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya iman kami semakin teguh, iman kami semakin kokoh Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak akan menggoncangkan, tidak akan menggoyahkan iman kami, tidak akan menggeser sedikit pun iman kami. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami yang sudah percaya Engkau Tuhan, sudah dibenarkan. Kami bukan lagi menjadi hamba dosa, namun kami adalah hamba kebenaran. Kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, namun kami hidup di dalam terangnya yang ajaib, supaya kehidupan kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memikul dosa-dosa kami, supaya kami boleh dibenarkan
oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Engkau yang akan tinggal beserta kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah kami mau berdoa Tuhan, kami terus mau hidup di dalam kebenaran. Kami boleh hidup menjadi orang-orang yang benar, sehingga perkataan kami, tindakan kami itu adalah benar, sehingga menjadi kesaksian yang hidup bagi orang sekitar kami. Tuhan tolong Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus, mau taat dipimpin oleh Roh kebenaran, sehingga kami tidak akan salah di dalam melangkah, karena Roh kebenaran yang akan menuntun kami. Tuhan tolong Tuhan, siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang harus hidup sebagai orang benar. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu saudara, hari ini ya di gereja ada pemberkatan nikah saudara Fuad dan Fitri saudara. Jikalau saudara diundang, ya karena memang tidak semua diundang karena melihat kondisi saat ini. Kalau saudara diundang silakan hadir saudara. Hadir di dalam pemberkatan jam 10 ya, atau saudara mungkin diundang jam 12, silahkan saudara. Ya kita sudah menjaga benar-benar protokol kesehatan, ya jaraknya kita jaga, dan kemudian juga menggunakan protokol kesehatan yang sudah diatur di depan saudara. Silahkan hadir saudara, tidak perlu khawatir. Ya demikian juga yang jam 12 siang saudara hadir saja, karena saudara yang jam 12 siang saudara tidak perlu duduk. Saudara menulis buku tamu dan kemudian saudara masuk dan saudara boleh memberikan ucapan selamat dari jarak jauh, kemudian saudara bisa langsung keluar saudara. Jadi tidak pakai duduk yang jam 12 ya. Tetapi kalau yang jam 10, karena saudara mengikuti ibadah pemberkatan nikah, saudara boleh duduk. Memang tidak lama saudara, kita akan cepat saja. Puji nama Tuhan. Nah saudara, doakan saudara supaya besok tanggal 6 Maret ya, supaya besok tanggal 6 Maret kita bisa kembali beribadah di gereja ya, offline di gereja. Doakan supaya kondisinya semakin membaik sehingga kita bisa bersama-sama beribadah di gereja. Namun kita tetap menyediakan bagi mereka yang kurang sehat, saudara bisa beribadah secara online. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, tetap gunakan masker ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan, jangan lupa selalu ya berusaha mengisi celengan. Ya, celengannya dibagikan karena itu akan digunakan untuk dana Natal dan Paskah. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.